Ya, selamat siang semuanya ya. Hari ini kita bakal belajar tentang BST. BST ini adalah Binary Search Tree. Binary Search Tree ini adalah salah satu bentuk dari binary tree yang memiliki kompleksitasnya itu log n untuk average dan base case-nya. Base case. Ya, jadi binary search tree ini bekerjanya itu lebih optimal daripada hash table. Kenapa? Karena hash table itu bisa aja kalau misalnya nanti teman-teman saya menggunakan chaining itu bakal dibuat link list ya, dibuat jadi link list, kemudian itu listnya bakal panjang banget, kemudian nanti bekerjanya itu bakal bisa jadi log n. Jadi n, sorry. Jadi yaitu bakal looping sebanyak data yang berada di dalam single link list atau double link list tersebut. Gitu ya. Jadi sini kita membutuhkan sesuatu yang bekerjanya itu cukup optimal, yaitu binary search tree. Jadi sini binary search tree itu pun bekerjanya cukup optimal kalau dilihat dari datanya dan strukturnya, kalau misalnya benar dia bakal bekerjanya dalam average dan base case-nya itu log n ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi coba kita pahami dulu aja bagaimana sih cara pekerjaannya dari si binary search tree. Kalau misalnya di sini saya insert 10. Nah, 10 itu bakal menjadi yang namanya root ya. Di sini kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar binary tree, tentang binary tree pasti tahu tentang root, ada leaf, ada parent, ada child, banyak ya. Berarti sini saya insertnya, di sini saya insert lagi, value-nya misalnya 75 nih, 75. Nah, maka dia akan pergi ke kanan. Kalau misalnya di sini saya insertnya 9. Nah, dia bakal ke kiri. Nah, jadi binary search tree itu bagaimana cara pembagian node-nya? Yaitu kalau misalnya value yang kita masukkan itu lebih besar daripada si root yang ini, maka dia akan pergi ke kanan. Kalau misalnya lebih kecil, maka dia akan pergi ke kiri. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya dia itu ketemu 0 ya. Jadi kan di sini awalnya 10 itu kan tidak punya siapa-siapa nih. Anak kiri dan anak kanannya kosong. Kan kita pembahasan tentang binary search tree berarti anaknya cuma ada 2. Jadi anak kiri dan anak kanannya itu kosong. Jadi kalau misalnya di sini dia lebih kecil, misalnya pas kita insert 9, di sini saya ulang. Nah, dia bandingin dulu 9 sama 10-nya. 9 itu ternyata lebih kecil, maka kita pergi ke kiri. Nah, pas saya pergi ke kiri, ternyata kiri ini masih 0, masih kosong. Jadi kiri ini adalah tempat yang tepat untuk menaruh 9. Ya udah, jadi saya buat node barunya, saya taruh di situ, kemudian saya selesaikan proses insertnya. Kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saya insertnya itu misalnya 66 deh. Nah, kalau misalnya 66, proses pertama itu dia bandingin dulu sama 10. Jadi entry point kita itu selalu berada di rootnya, yaitu si 10 ya. Jadi dia cek nih sama 10. 10 sama 66. Ternyata 66 lebih besar, kita pergi ke kanan. Kemudian saya cek nih, 66 sama 75. Yang lebih besar yang mana? Ternyata 66 lebih kecil dari 75. Kita pergi ke kiri. Nah, ternyata di kirinya si 75 itu masih kosong, masih 0. Maka kita tambahin aja 66-nya di situ. Kita taruh node-nya si 66 itu di sana. Nah, kita letakkan, kemudian proses insert selesai. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Jadi sini kalau misalnya kita mau implementasi di Basasi, itu gimana caranya? Di sini saya buat struct dulu aja ya. Struct, saya kasih namanya data. Dia ada integer key. Kemudian di sini kalau kita lihat binary search tree-nya, tiap node itu memiliki dua panah ya, dua anak, ke kiri dan ke kanan. Jadi di sini saya buat aja untuk anak kiri dan anak kanannya, saya kasih data pointer left dan data pointer right. Jadi dia ini nunjuk ke kiri dan ke kanannya. Oke, di sini saya buat inmain dulu. Return 0. Kemudian di sini untuk root-nya, ini yang bakal saya ajarin hari ini, kita pakai variabelnya lokal aja ya, variabel lokal. Jadi sini data pointer root sama dengan 0. Jadi sini kita bakal passing root-nya ke setiap function, yaitu insert nanti atau view, delete atau searching. Nanti semuanya kita bakal passing root-nya dari si lokal yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita buat proses insert dulu. Di sini saya buatnya data pointer insert. Di sini kita passing root-nya sama integer key-nya. Kenapa di sini kita perlu membuat return-nya itu data pointer?
Ingat, kita coba ulang lagi dari awal. Di sini saya hapus semuanya aja. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita tidak punya root node kan ya. Kita tidak memiliki root node. Kita tidak memiliki entry point kita. Jadi, karena kita di sini pakai variabel lokal ataupun global pun nanti kita juga harus mengembalikan rootnya. Kenapa? Root awalnya itu pasti null. Kita tidak memiliki titik awalnya. Jadi saat kita insert, misalnya saya insert 65, ya udah. Nanti 65-nya itu bakal dibalikin ke variabel root ini. Gitu ya. Jadi kita menyimpan entry point kita. Jadi dari entry point kita yang sudah kita simpan, nanti baru kita insert entah ke kiri atau ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang di sini insert kita itu bakal bekerjanya secara rekursif. Kalau misalnya kita rekursif, kita pasti buat base case dulu. Oke. Jadi kalau misalnya kita buat base case kita maunya insert kita berhenti saat kita menemukan titik yang null. Entah yang dari kirinya si root atau dari kanannya si root atau dari posisi yang mana. Misalnya di sini saya insert 39. Nah, 39 kan ke kiri, kiri kosong, dia buat node baru, ya udah selesai, kelar. Kita stop. Gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah if root sama dengan null. Jadi kalau misalnya dia menemukan titik yang kosong, node yang kosong, maka kita letakkan data baru kita di sana. Ya, jadi sini, oh ya, ini saya belum include dulu. Hashtag include dio.h include stdlib.h. Nah, jadi kita root sama dengan kita buat node baru ya. Jadi kita nggak boleh pakai root lagi. Data new node sama dengan malloc size of si data. Kemudian di sini saya kasih data pointer. Jadi kita casting ke data pointer. Oke, kita isi dengan data new node kita punya key. Kita isi dengan key yang baru. Kemudian new node ke left sama dengan new node ke right sama dengan null. Jadi saat kita memasukkan sebuah node baru, pasti peletakan dia itu posisinya di leaf. Kalau misalnya leaf itu artinya dia ini tidak memiliki right child ataupun left child, gitu ya. Dia itu posisinya di paling bawah. Nah, jadi kita langsung inisialisasi aja anak kiri dan anak kanannya kosong. Kemudian di sini kita return new node. Oke, berarti kita kembaliin langsung aja. Oke. Nah, sekarang base case kita udah jadi nih. Base case kita udah jadi. Kemudian kita mau membuat, kalau misalnya key yang kita masukkan, kita bandingin sama rootnya, ternyata rootnya ini tidak kosong. Dia ada isinya. Berarti kita bandingin key-nya dong. Kalau misalnya lebih kecil, dia bakal pergi ke kiri. Kalau misalnya lebih besar, dia bakal pergi ke kanan. Gitu ya. Jadi kita buat if aja. If key lebih besar daripada root ke key. Else if key lebih kecil dari root ke key. Oke ya. Jadi di sini kondisi pertama, jika key yang kita masukkan lebih besar daripada titik root kita sekarang, maka kita bakal pergi ke kanan. Kalau misalnya lebih kecil, maka kita bakal pergi ke kiri. Gitu aja. Nah, jadi kalau misalnya dia pergi ke kanan gimana nih? Kita bikin aja root ke right sama dengan insert root ke right, key. Kalau misalnya ke kiri, root ke left sama dengan insert root ke left, key. Kemudian di sini saya kasih return root. Oke ya. Nah, di sini apa sih yang terjadi? Di sini apa yang terjadi? Kalau misalnya di sini kita lihat deh ya. Kita coba misalnya insert ya 87 oke lah. Insert 87. Nah, pertama-tama kan dia bakal bandingin dulu ya. Pertama-tama sebenarnya dia ngecek dulu di sini, ternyata rootnya tidak kosong, maka dia cek nih, 87 lebih besar gak daripada si 65? Oh iya, ternyata lebih besar. Kita bakal pergi ke kanan. Nah, kenapa kita gak kayak gini aja deh? Kenapa kita gak kayak gini aja? Sorry, di sini saya hapus dulu aja. Kenapa kita gak panggil rekursif aja? Kita panggil functionnya aja nih. Gak usah kita return pakai root ke right sama dengan apa gitu. Nah, di sini yang perlu kita tahu adalah saat kita nge-insert, di sini saya percepat dulu. Nah, 87 kan sudah ke-insert.
kita sudah meletakkannya di sini. Kalau misalnya kita panggil kayak gini, oke, dia pergi ke kanan, ternyata di sana kanan 0, maka kita masukin 87-nya. Kira-kira 65 ini kan pasti perlu mengetahui kalau dia punya anak kanan 87. Ya kan ya? Jadi dia perlu tahu, oh ternyata aku punya anak kanan yang baru. Anak kanannya ini nilainya 87. Nah, makanya di sini kita perlu simpan dia di anak kanannya, si root. Anak kanannya si 65. Jadi sini kita bikinnya root ke right sama dengan insert root ke right, key, itu supaya si 87 ini itu bakal disimpan sebagai anak kanannya si 65. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya left dia bakal bekerja yang sama. Kemudian di sini ada return root nih. Return root ini sebenarnya buat apa? Nah, kita cek lagi. Ternyata 65 ini ada pergantian. Ya kan ya? 65 ini ada pergantian. 65 ada pergantian kalau dia ini memiliki anak kanan yang baru. Kita return root, nanti dia bakal kembaliin ke sini. Gitu ya. Dia bakal kembaliin juga ke root awalnya, entry point-nya, entry point kita. Oke ya. Nah, sekarang coba kita bikin insert-nya dulu. Sama kita nggak bakal bisa ngelihat insert-nya kalau misalnya kita nggak buat view ya. Kita buat view aja deh. Void view data pointer root. Karena kita perlu entry point kita. Nah, di sini di dalam view-nya si BST itu ada 3 cara. Itu ada in order, ada pre-order, ada post order. Oke. Nah, kalau in order ini digunakan untuk ngeprintnya berurutan. Kalau pre-order itu digunakan untuk ngeprint berurutan siapa yang diinsert duluan. Kalau misalnya post order itu digunakan untuk ngeprint yang berurutan siapa yang diinsert terakhir ke yang pertama, gitu ya. Nah, jadi sini kita pakainya itu in order aja. Void view-nya ini in order. Jadi kita bakal ngecek nih. Kalau misalnya kita mau ngeprint secara in order, di sini kita coba lihat in order transversal aja biar teman-teman ngerti. Jadi yang dia lakukan itu sebenarnya dia itu pergi yang paling kiri dulu. Kemudian setelah itu dia ke atas dulu, ke kanan. Kemudian sebenarnya di sini dia ada ke kiri juga. Jadi sebelum 29 dia ke 32, dia itu sebenarnya ada ke cek ke kiri dulu. Tapi karena kirinya kosong jadi dia skip. Dia print dirinya sendiri ke kanan. 32 ini sebenarnya ke kiri juga, tapi karena kosong kita skip. Print 32, kemudian ke kanan. Intinya dia ke kiri, ke paling kiri dulu. Semuanya sudah selesai. Kemudian dia ke node awalnya, node parent-nya, print. Kemudian dia cari yang kanan. Ya. Yang kanan ini juga, kalau misalnya dia pergi ke kanan, dia juga bakal pergi ke kiri juga. Tapi kalau misalnya kirinya kosong, dia skip. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Di sini kalau misalnya kita lihat, kita mau ngeprint urutan yang 20 nih. 20 ini hanya boleh di print setelah 11 di print kan ya. Kemudian 29 ini hanya boleh di print setelah 11 dan 20 sudah di print duluan. Kemudian 32 itu hanya boleh di print saat 11, 20, 29 sudah di print. 41 hanya boleh di print setelah 11, 20, 29 dan 32 di print. Jadi cara berurutannya seperti itu ya. Dia ngecek subtree yang paling kiri. Subtree itu bagian dari si anak bagian mana. Kalau subtree-nya kiri artinya anak bagian kiri. Subtree 41 berarti yang ini. Jadi cara kerjanya dia itu print dulu semua subtree yang berada di dalam kirinya secara in order. Kemudian dia print dirinya sendiri, baru dia print subtree yang kanannya. Ya, jadi sini semuanya dilakukan secara rekursif. Setiap node itu bakal ngeprint subtree yang paling kiri dulu, print dirinya sendiri, baru print subtree yang paling kanan. Gitu ya. Subtree yang kanan, sorry, bukan yang paling kanan. Gitu ya. Jadi 41 dia bakal ke kiri dulu, 20 dia bakal ke kiri dulu, 11 dia bakal ke kiri, ternyata kirinya kosong, print 11. Kemudian kita ke kanan, kanannya kosong, kita skip balik ke atas. Karena rekursifnya si 20 tadi.
Nah, 20 print dirinya sendiri, kemudian dia ke subtree yang kanan. Kemudian dia sampai 29, dia bakal lakukan secara rekursif lagi, dia cek ke kanan kirinya kosong, dia print dirinya sendiri, kemudian pergi ke kanan, ke 32, dia print kirinya, dia cek kirinya kosong, dia print dirinya sendiri, ke kanan kosong. Nah, karena sudah selesai, dia bakal balik ke rekursif sini, kemudian dia balik ke 41. Dia sudah ke subtree kiri, dia print dirinya sendiri, baru ke subtree kanan, dan seterusnya. Nah, cara codingnya gimana nih? Kayaknya ribet. Nah, sebenarnya tidak. Kita cek aja dulu. Pertama-tama yang kita lakukan di sini, kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini urutannya, kita cek apakah dia null atau enggak. Jadi if root tidak sama dengan null, maka kita jalanin. Di sini kalau misalnya dia null, dia return. Berarti kalau misalnya kita tidak null, maka kita bakal ngelakuin in order. Nah, pertama-tama dia in order left dulu. Jadi kita pergi kiri dulu aja. Jadi kita view root ke left. Jadi kita pindah ke kirinya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka visit this. Visit this itu artinya kita print diri kita sendiri. Print f %d_n, root ke key. Kemudian setelah this, setelah kita print diri kita sendiri, maka kita pindah ke kanan. Maka kita recursively ketik view root ke right. Udah. In order kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya mau pre-order gimana? Ganti aja kayak gini. Kalau post order ganti aja seperti ini. Kita tinggal ganti aja posisi printnya. Nah, di sini kita buatnya in order aja. Oke ya. Nah, sekarang kita insert. Root sama dengan insert. Di sini saya buatnya root, saya insertnya key pertamanya misalnya kita buat sesuai aja 41. Kalau nggak kayak gini aja deh. BST GF. Nah, di sini harusnya ada insertionnya punya. Coba kita copy paste aja value yang dia masukin berapa aja. Apakah dia bakal sesuai? Di sini dia insertnya 50, 40. Ini saya copy aja, copy. Kebetulan nama fungsinya sama. Kemudian kita view 0. Dia printnya itu secara in order ya. Kalau misalnya saya jalanin, dia bakal berurutan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Udah sama ya? Nah, jadi kurang lebih untuk insert dari si BST kurang lebih seperti itu ya. Insert sama view-nya. Nah, untuk delete-nya teman-teman bisa cek lagi di website Geeks4Geeks-nya, atau teman-teman bisa cari-cari sendiri bagaimana caranya mau mengimplementasiin logic teman-teman sendiri juga gak masalah. Untuk searching-nya kurang lebih sama juga dengan insert, itu teman-teman cari sendiri aja. Oke ya, kalau misalnya ini sudah selesai,